Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Ya, kita berjumpa lagi di semester baru, semangat baru, tapi sayangnya kita kali ini masih dalam suasana belajar daring atau belajar dari rumah. Baiklah, kita doakan bersama-sama semoga corona ini cepat pergi ya, cepat hilang dari muka bumi agar kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di sekolah kita yang tercinta. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia kita di semester 2. Semester pertama kemarin kalian sudah mendapatkan hasil, baik itu memuaskan, baik belum memuaskan dari pelajaran kalian selama 1 semester. Nah, kali ini kemarin kan kita sudah banyak sekali belajar tentang jenis-jenis teks ya. Kali ini kita akan masuk ke materi baru di semester 2 ini di kelas 7. Bab yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang bagaimana mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, di sini kita akan mencoba poin bagusnya adalah mewarisi nilai luhur dengan cara apa? Dengan cara mengkreasikan puisi rakyat. Baiklah. A. Mengenal dan memahami puisi rakyat. Materi ini atau bab ini masuk ke dalam kompetensi dasar 3.9, yaitu di sini kita semua akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi sebuah informasi. Informasi itu yang berasal dari sebuah pesan, sebuah rima atau sebuah pilihan kata dari sebuah puisi rakyat ya. Di sini dijabarkan lagi bahwasannya puisi rakyat itu dapat terdiri dari pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat. Ya, jadi ada beberapa jenis puisi tertentu yang berasal dari daerah-daerah tertentu yang biasa kalian baca dan biasa kalian dengar. Jadi kita di sini akan mengidentifikasi anak ya di kompetensi dasar 3.9. Baiklah, tadi di kompetensi dasar itu dikatakan bahwa kita akan mengidentifikasi jenis puisi rakyat. Di sini kita akan memulai dengan mengetahui terlebih dahulu definisi dari puisi rakyat. Mungkin dari kalian yang ada di rumah, anak-anak ibu sekalian, mungkin sudah ada yang mengetahui nih puisi itu apa ya. Tapi di sini dikatakan bahwa yang akan kita pelajari adalah puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Jadi bukan hanya lingkungan ya yang harus kita lestarikan, ternyata jenis-jenis budaya seperti puisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita juga harus kita jaga dan pelihara. Nah, di sini dikatakan bahwa puisi rakyat itu dapat berupa puisi, syair, dan gurindam. Jadi pada unit ini kita akan belajar tentang puisi rakyat yang berupa pantun, berupa syair, dan berupa gurindam. Berikutnya pantun. Kita pertama ke pantun dulu ya. Di sini dikatakan bahwa pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. Jadi kalau zaman dulu itu ada suatu acara ya, acara-acara adat itu biasanya dalam sebuah acara kan. Kalau sekarang kita kalau ada acara-acara seperti pernikahan, seperti acara-acara syukuran itu kan sekarang nyanyi dangdut, nyanyi dan lain-lain ya. Tapi kalau zaman dahulu biasanya kalau ada acara seperti itu mereka bertukar pantun. Itu salah satu budaya warisan nenek moyang. Jadi bertukar pantunnya itu mempunyai manfaat karena di sana tuh biasanya dia mengandung sebuah nilai moral, agama, dan budi pekerti. Jadi melalui pantun inilah para leluhur kita mewariskan nilai-nilai luhur dengan cara yang menghibur, segar, dan indah. Jadi konsepnya menarik ya. Jadi dengan mengajarkan pantun, dengan mengajarkan puisi lama itu, jadi mereka mewariskan tata krama, budi pekerti, nilai moral, dan agama. Berikutnya, di sini dikatakan bahwa melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh para leluhur. Jadi kan puisi rakyat ini kan termasuk ke dalam sastra lama nih, yang dapat kita pahami nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh para leluhur.
Puisi rakyat biasanya berupa pantun, ada yang disebut dengan syair dan ada yang disebut dengan gurindam. Nanti kita akan pelajari satu-satu ya. Tadi kita baru mengetahui tentang definisi dari sebuah pantun atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada acara-acara di televisi, Kepiawan membuat pantun masih menjadi andalan untuk melucu. Zaman-zaman yang di ini ya dulu ya OPJ dulu lagi booming ya. Di situ banyak sekali tuh ada bagian di mana mereka bertukar-tukar pantun, tapi pantunnya itu sudah merupakan pantun modern. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Ada beberapa lagu yang menggunakan teknik menulis pantun. Sementara untuk gurindam, syair dan sastra lama yang lain agak kurang lagi didengar. Nah, jadi ini saatnya kita mulai meramaikan kembali, kita mulai menggunakan kembali yang disebut dengan gurindam, syair, dan sastra lama yang lain. Kita akan belajar jenis-jenisnya nanti ya. Berikutnya, dikatakan juga bahwa dalam dunia kesastraan kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Itu dari zaman dahulu ya, sastra lama ya. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut karena tidak diketahui nih. Zaman dulu istilahnya mungkin yang viral ya, yang viral dulu ada sebuah puisi rakyat yang viral di zaman dahulu. Tidak diketahui siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Jadi proses penyebaran puisi tersebut dilakukan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Berikutnya, puisi lama terlihat kaku. Nih, selain dia banyak tidak diketahui penulis atau pengarangnya, biasanya jenis puisi lama ini terlihat kaku karena banyak terikat aturan-aturan seperti jumlahnya harus berapa, kata dalam tiap baris harus berapa, syairnya seperti apa. Dan jadi dalam di puisi lama dikatakan bahwa jumlah baris dalam tiap bait dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir sajak atau kita dikenal dengan sebutan rima. Jadi nanti kalau kalian lihat dalam sebuah pantun atau sebuah puisi, biasanya kan satu buah puisi itu terdiri dari satu baris terdiri dari satu pantun tuh biasa terdiri dari 4 baris ya. Jadi di ujung-ujung barisnya itu nanti ada rima namanya AB, AB, AA, AA. Setiap akhir katanya diakhiri dengan huruf A atau diakhiri dengan huruf B, diakhiri dengan huruf AA atau BB. Nah, pada bagian pertama di pertemuan kita di semester ini, kita akan mulai membahas tentang salah satu jenis puisi lama yang disebut dengan gurindam. Ini jarang terdengar ya, kalau tadi kan kita sudah mengetahui apa itu pantun. Nah, ternyata gurindam ini adalah salah satu jenis dari puisi lama atau syair lama. Nah, apa itu gurindam? Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam sendiri diambil dari bahasa India yaitu kirindam. Artinya mula-mula atau perumpamaan. Jadi nih, gurindam itu adalah sebuah permulaan atau sebuah perumpamaan dan berasal dari negara India. Jadi kita lihat apa kaitan dengan puisi lama kita ya. Gurindam ini biasanya digunakan sebagai syarat nilai agama dan moral. Tadi sering dikatakan ya, biasanya syair-syair lama ini bisa digunakan sebagai sarana hiburan pada zaman dahulu dalam suatu acara adat dalam suatu acara adat ya di negeri kita zaman dahulu ya. Karena di situ syarat dengan nilai agama dan nilai moral. Salah satunya adalah gurindam. Jadi gurindam itu bukan buat seru-seruan aja, bukan buat lucu-lucuan aja, tapi biasanya di dalamnya terdapat sebuah pesan moral dan pesan agama. Sehingga zaman dulu ini dikatakan bahwa sangat penting dan dijadikan sebagai warisan budaya kehidupan. Kalau zaman sekarang warisan budayanya itu media sosial ya, media sosial, Facebook, ada Twitter, ada Instagram, itu warisan budaya zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu warisan budayanya itu syarat sekali dengan pesan-pesan moral. Jadi kalian harus bijak ya, yang mana yang harus menjadi objek hiburan yang dapat memberikan pesan moral, muatan moral. Jadi bisa nanti kalian kenal-kenal istilah ya, salah satu contoh-contoh gurindam yang ada di internet. Namun di sini dikatakan bahwa setelah berkembang itu mulai digantikan dengan jenis gurindam
puisi lama Melayu yang penting sebagai warisan budaya. Kalau tadi dia dikatakan nilai agama, sampai ke sini berkembang banyak jenis gurindam dan juga dianggap sebagai warisan penting budaya. Kita lihat ciri-ciri gurindam di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ke ciri yang pertama. Ciri gurindam yang pertama terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Nanti Ibu tunjukkan yang mana bait dan yang mana baris. Dari sini dikatakan bahwa gurindam hanya memiliki 2 baris dalam 1 bait. Yang kedua, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Suku kata itu dia memiliki 10 sampai 14 suku kata. Jadi tidak boleh terlalu banyak atau terlalu panjang. Seperti syair-syair lain biasanya kalau syair panjang ya. Tapi kalau gurindam itu biasanya hanya terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak. Jadi rimanya sama semua, Nak. Jadi kalau tiap baris pertama menggunakan sajak A, baris kedua juga harus menggunakan sajak A. Jikalau baris ketiga menggunakan sajak B, baris keempat juga harus menggunakan sajak B, pun begitu seterusnya, C, C, D, D. Yang keempat, ciri-ciri gurindam yang keempat adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris 1 berisi soal, baris kedua berisi masalah atau perjanjian. Baris keenam, ciri keenam, baris 2 berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian daripada baris pertama. Ciri-ciri yang ketujuh dikatakan di sini bahwa isi gurindam itu berupa nasihat, filosofi hidup tuh pandangan hidup ya, atau kata-kata mutiara. Kita lihat tuh, dibaca lagi, silakan dilihat ciri-ciri gurindam dari nomor 1 sampai ke nomor 7 nanti, karena puisi lama ini jenisnya bukan hanya gurindam. Jadi ketika nanti kalian disuruh menentukan apakah puisi lama tersebut di atas termasuk ke dalam apa. Jadi tahu oh yang ini gurindam, oh yang ini pantun, oh yang ini puisi. Jadi gitu ya. Makanya harus memahami ciri-ciri dari puisi-puisi lama yang sedang kita pelajari. Langsung kita lihat contoh gurindam. Ini contoh gurindam yang pertama. Di sini ada contohnya nih. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Lihat sama-sama an dan sama-sama an. Berarti sajaknya a. Terdiri dari dalam satu bait ini disebut dengan satu bait. Satu bait terdapat menjadi 2 baris, 1 dan 2. Jika maka. Lihat ya, tidak terlalu panjang, ini dia hanya 10 sampai 14 suku kata. Barisan yang pertama berupa pertanyaan atau soal, barisan kedua yang berupa jawaban. Jadi kalau syarat akibat sebab ya, sebab akibat. Sebab membaca Al-Qur'an akibatnya adalah penuh kebahagiaan. Berikutnya, untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Lihat, ini dalam satu bait hanya terdiri dari 2 baris, tidak lebih dari 14 suku kata, dan berirama sama. Ini A, yang belakangnya juga A. Jadi dia menggunakan irama yang sama. Berikutnya, rajin belajarlah di usia muda, jangan pernah kamu menunda-nunda. Ini juga masih masuk ke dalam contoh gurindam yang berupa sebuah nasihat. Berikutnya, pikir dulu sebelum berkata agar tidak melukai sesama. Jadi pikir-pikir dulu sebelum berkata agar tidak melukai sesama. Lihat, rimanya masih sama, akhiran katanya masih berupa rima a. Berikutnya, manusia yang tidak paham rukun Islam sudah jelas hidupnya akan kelam. Nih, ini termasuk ke dalam sebuah gurindam. Dalam satu bait hanya terdapat 2 baris. Contoh berikutnya, mimpi jangan hanya dibayangkan, mimpi harus bisa diwujudkan. Di sini ini terdapat salah sebuah gurindam ya. Di sini ada juga nih, bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Ini dalam satu buah gurindam ya. Hargai para guru yang ada, tanpanya kamu bukan siapa-siapa. Jadi masih berupa nasihat juga, di atas nasihat, dan ini juga berupa nasihat. Berikutnya, hidup itu jangan dibuat penat, anak muda harus penuh semangat. Ini masih dalam contoh gurindam juga. Ini dalam contoh gurindam terakhir nih. Jadi pelajar harus aktif supaya masa muda menjadi produktif. Ilmu harus bisa diamalkan supaya kamu menjadi teladan. Yang ini satu buah gurindam, yang ini juga satu buah gurindam. Masih berupa nasihat.
Jadi kalau setelah kalian lihat-lihat contoh yang dari contoh yang tadi Ibu kita bahas ini dan dengan contoh yang ini di sini sangat jelas sekali ya. Ciri-ciri gurindam yang sudah kita baca tadi bisa langsung dibayangkan, oh ternyata ini tanpa menghafal ciri-cirinya saya lihat ini, oh berarti ini namanya gurindam. Karena dia penuh dengan syarat moral dan perintah agama, ajaran-ajaran, filosofi hidup, pandangan hidup. Ini salah satu contoh jelas atau ciri jelas dari sebuah gurindam. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini, Nak. Saran Ibu tetap berada di rumah, hindari keramaian karena corona sekarang bukannya semakin membaik tapi semakin meningkat ya. Jadi kita harus waspada, jaga diri kalian, tetap berada di rumah, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah di luar sana. Terapkan cuci tangan dengan bersih, social distancing, makan makanan bergizi, dan jangan lupa kita selalu berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas seperti biasa akan Ibu kirim lewat link kelas masing-masing. Nanti akan saya bagikan di grup, akan saya beritahu jamnya, tugasnya dan tugasnya dikerjakan di link seperti biasa. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan sampai jumpa.